Seperti apa syarat partai sebagai peserta pemilu di 2024 nanti? Kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom pada petang hari ini. Ada Bapak Hashim Ashari selaku Ketua KPU RI dan Bapak Ridho selaku Ketua Umum DPP Partai Umat. Ya, saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Hashim, Pak Ridho. Selamat petang, apa kabar? Selamat petang, Mbak. Pak Ridho, Anda sebagai Ketua Umum DPP Partai Umat, apa saja nih yang sudah dipersiapkan dari Partai Umat sendiri untuk kontestasi sebagai peserta pemilu 2024 nanti? Baik, terima kasih. Jadi terutama kita secara internal membentuk satu tim khusus untuk sekretariat pendaftaran Partai Umat di pemilu 2024. Jadi kita pusatkan, kita bagi, ada pekerjaannya sifatnya teknis pun kita bagi, ada yang banyak load IT-nya itu kita bagi lagi. Dan itu kita pusatkan di DPP ini. Jadi secara internal kita sudah mulai kira-kira 2 bulan ini memenuhi, insya Allah sudah mulai nyicil ya persyaratan sebagaimana yang disebutkan tadi. Dan kita coba manfaatkan advance kemajuan bidang IT lah ya, untuk mempermudah komunikasi kita, koordinasi kita secara internal dan sebagainya. Jadi itu yang sudah kita persiapkan. Dan ini yang juga kita tunggu-tunggu ya, sesungguhnya adalah memang PKPU belum keluar, tapi draftnya itu sudah disosialisasikan. Di draft tersebut bahwa SIPOL, sistem informasi di mana kita nanti akan mengupload data-data pendaftaran, itu dibuka 120 hari sebelum pendaftaran 1 Agustus tersebut. Nah, kalau memang merujuk itu, idealnya bulan-bulan ini kita sudah mulai dapat akses. Jadi itu yang kita sebagai partai baru yang perlu mengikuti prosedurnya dari 0 sampai akhir ya, sampai verifikasi faktual, itu mengharapkan hal teknis seperti ini tidak menjadi kendala di kemudian hari mendekati deadline. Jadi sebisa mungkin fasilitas tersebut ya itu segera dibuka. Mungkin gitu. Ya. Kira-kira. Baik, Pak Ridho, dari sejumlah syarat, kalau kita bisa katakan ini ada banyak sekali syarat administrasi juga yang harus dipenuhi dari partai umum. Dari Partai Umat juga, tadi Pak Ridho mengatakan dalam bulan-bulan ini sudah mempersiapkan berkas-berkas tersebut. Tapi seberapa optimis dari Partai Umat sendiri akan memenuhi sejumlah syarat yang harus dilampirkan? Ya, jadi alhamdulillah Partai Umat itu sekitar setahun yang lalu kita menyiapkan proses badan hukum kita di Kumham. Jadi beberapa persyaratan itu tadi sudah sama juga, yaitu yang 100% DPW, kemudian struktur pengurusan di 75% DPW dan 50% DPC. Itu sama. Jadi dalam hal itu insya Allah mesin Partai Umat ya itu baru saja kemarin gigi 5 lah. Sekarang kita turun gigi 3 agak mendinginkan. Itu untuk mulai kembali. Jadi sifatnya sekarang melengkapi yang sisanya tadi. Baik. Jadi seberapa optimis, sekarang kita fokusnya adalah di keanggotaan tadi. Karena harus dibuktikan dengan kartu anggota, nah itu yang sedang kita fokuskan jumlahnya supaya bisa dipastikan insya Allah. Dialog Newsroom, dan masih kita akan membahas tentang syarat partai sebagai peserta pemilu 2024 dan masih dengan narasumber yang sama yaitu Hashim Ashari, Ketua KPU RI, dan Ridho, Ketua Umum DPP Partai Umat. Ridho, ya Pak Ridho, lalu bagaimana upaya dari Partai Umat sendiri untuk memenuhi tuntutan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu menetapkan ambang batas parlemen adalah 4%. Ya, jadi kita coba berpikir reverse ya, semacam reverse engineering gitulah. Jadi kita coba berdasarkan hasil pemilu 2019, itu kita kuantifikasikan ya, ambang batas itu sebenarnya berapa juta, ya? Berapa juta suara, kemudian berapa juta itu kita coba petakan ke dalam dapil-dapil. Kan kita akan dapat banyak skenario, dapil yang padat ya, dapil yang padat dan agak padat dan seterusnya, itu nanti kita coba petakan sampai situ. Dengan berbagai macam skenario tersebut, kita mulai petakan nanti adalah calegnya. Ya. Jadi kita intinya akan melakukan kajian yang lebih mendalam ya, ketika mengassign caleg tersebut, insya Allah pas dengan dapil-dapil tersebut. Jadi harapannya kita nanti pada akhirnya insya Allah menjadi peserta pemilu dan mengikuti pemilu dan juga bisa mendapatkan suara itu di atas ambang batas. Gitu. Jadi kita bermimpi nanti satu dapil itu kita besar Indonesia, insya Allah. Baik, optimis ada satu legislatif. Namun bagaimana nih
Pak Ridho, basis masa pendukung Partai Umat itu beririsan dengan pendukung PAN. Apakah yakin akan meraih dukungan atau suara di pemilu nanti? Ya, jadi sebagian bisa melihat seperti itu, tapi kita lebih jauh lagi melihat bahwa pertama kita berbasis ideologi ya. Ideologi kita adalah asas kita adalah Islam rahmatan lil alamin ya. Jadi kalau ada pun irisan ya, proyeksi kita itu mungkin tidak terlalu banyak ya. Mungkin di beberapa wilayah tertentu gitu. Jadi kita mencoba mempertahankan ceruk yang sudah ada sembari juga membuka lahan baru. Jadi kita namakan strategi 2 dimensi tadi. Jadi kita tidak terlalu fokus pada itu saja, kita harus fokus ke depan dan sesuatu yang lebih besar. Dan satu kunci juga adalah ceruk anak muda. Jadi 2024 proyeksinya itu yang 17 hingga 40 tahun itu mencapai 60%. Ini berbagai macam kajian memang perlu approach khusus kepada generasi milenial dan juga generasi zilenial ini, ya, yang sedikit berbeda dengan mungkin yang sudah punya preferensi politik. Jadi ini kita perlu pendekatan khusus. Itu yang kami maksud tadi adalah menjaga ceruk yang sudah ada, yaitu loyalis smart, ya, Amin Rais, ya, Enes Kaban dan lain sebagainya, juga membuka jalur baru di lahan yang milenial dan zilenial. Insya Allah. Dan insya Allah kita optimis. Pak Ridho Rahmadi, Ketua Umum DPP Partai Umat, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk Dialog Newsroom hari ini. Terima kasih, Sukses dan sehat selalu. Terima kasih.